Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca Surah Al-Baqarah dari ayat 211 sampai dengan 213, masih pada juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladzina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ayat 211. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapakah sudah kami berikan kepada mereka keterangan yang nyata, dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah sesudah datang kepadanya, maka sungguhnya Allah adalah amat keras siksaannya. 212. Diaskan bagi orang-orang yang kafir kehidupan dunia, dan mereka hinakan orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu akan lebih atas dari mereka di hari kiamat, dan Allah mengurniakan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tidak dihitung. 213. Adalah manusia itu umat yang satu. Lalu Allah mengutus nabi-nabi membawa berita kesukaan dan berita ancaman, dan Dia turunkan bersama mereka akan kitab dan kebenaran, supaya kitab itu memberi keputusan di antara manusia dalam hal-hal yang mereka perselisihkan padanya. Dan tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang-orang yang telah diberikan Dia kepada mereka. Sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan lantaran dengki di antara mereka, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dari hal yang diperselisihkan oleh orang-orang itu dengan kebenaran atas izinnya, dan Allah memberikan petunjuk kepada barang siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus dengan keterangan-keterangan yang nyata telah cukup diberikan Tuhan. Tempuhlah jalan itu,
Jangan sampai menempuh jejak yang digariskan oleh syaitan dan hati-hatilah jangan sampai tergelincir. Sebab Tuhan mempunyai undang-undang yang tetap berdasar kepada sifat gagahnya dan bijaksananya, yaitu yang tergelincir dari jalan lurus itu dan meninggalkan keterangan-keterangan itu mesti hancur dan sengsara. Untuk membuktikan disuruhlah kayak menanyakan kepada Bani Israel. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapakah sudah kami berikan kepada mereka keterangan yang nyata? Pangkal ayat 211. Kalau ditanyakan kepada mereka, berapa Musa telah memperlihatkan mukjizat, berapa nabi-nabi yang lain berpuluh banyaknya telah membawa keterangan untuk menunjukkan mereka jalan yang benar, niscaya Bani Israel akan mengetahui bahwa mereka telah menerima banyak sekali. Kalau melihat riwayat Bani Israel itu, nampaklah betapa kasih Allah kepada hambanya. Benar-benar dituntun dan diberi penerangan, diberi nabi-nabi dan rasul-rasul berulang-ulang. Sesudah pertolongan besar yang pertama, yaitu pembebasan mereka daripada tindasan Fir'aun dengan mukjizat yang luar biasa. Tetapi bagaimana pula riwayat Bani Israel kemudiannya? Nikmat yang diberikan Allah berganda-ganda itu mereka sia-siakan, bahkan mereka lebih mengemukakan hawa nafsu. Peraturan Allah mereka tukar-tukar. Pemuka-pemuka agama membawa cara mereka sendiri-sendiri. Bagaimana jadinya Bani Israel kemudian? Bukankah mereka hancur lebur sampai bangsa Babil menawan, bangsa Mesir menawan, bangsa Yunani dan Romawi menawan sehingga habis kucar kacir? Namun mereka masih berbangga mengatakan diri mereka bangsa pilihan Allah di muka bumi. Maka bersabdalah Tuhan tentang nasib mereka lantaran itu. Dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah sesudah datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah adalah amat keras siksaannya. Ujung ayat 211. Inilah undang-undang Tuhan yang berlaku terhadap Bani Israel, yang dapat dilihat nyata pada waktu ayat diturunkan. Maka supaya bahaya begini jangan menimpa kepada umat yang telah beriman kepada Muhammad SAW pun, yang telah disebut ummatan wasatan, sebagai umat, sebagai kelak akan ditafsirkan dalam surah Al-Imran. Untuk mencegah bahaya itulah maka pada ayat yang telah terdahulu tadi, ayat 208, umat yang beriman kepada Muhammad SAW disuruh masuk Islam dan dalam keseluruhannya. As-silmi, mencari jalan damai, jalan bersatu, jangan berpecah memperturutkan hawa nafsu dan kehendak-kehendak sendiri. Yang satu pecahan tidak mau lagi mengenal kepada pecahan yang lain. Semua pihak mengatakan bahwa mereka lah yang benar dan semuanya masih mengaku orang Islam. Kemudian diberikanlah keterangan yang lebih jelas lagi apa yang membawa pecah. Dihiaskan bagi orang-orang yang kafir kehidupan dunia dan mereka hinakan orang-orang yang beriman. Pangkal ayat 212. Maksud kafir di sini tentu saja perangai dan dasar tempat tegak yang tidak benar, terutama tidak mau menerima ajakan kepada persatuan, kepada as-silmi. Mengapa orang tidak mau diajak? Ialah karena mereka telah dirayu oleh kemegahan duniawi. Hawa nafsu dan setan-setan itulah yang senantiasa menghabiskan keduniaan itu sehingga orang tetap dalam kekafirannya. Segala kemegahan dunia, baik pangkat dan kedudukan yang tinggi atau kekuasaan atau kekayaan ataupun pengaruh, mengikatnya sehingga tidak kuat dia melepaskan diri untuk masuk ke dalam persatuan akidah. Di Makkah, muka-muka Quraisy menolak Islam dengan keras karena ikatan adat lama pusaka usang, dan mereka terkemuka dalam hal itu. Orang kaya-kaya mereka menolak masuk kesatuan akidah karena riba dihalangi, sedang kehidupan mereka ialah dari menghisap darah si miskin. Pemuka-pemuka Yahudi di Madinah tidak mau masuk meskipun kebenaran yang dibawa Muhammad SAW terang-terang sesuai dengan isi Taurat, yaitu Tauhid. Ialah karena dengki mengapa sekarang Nabi tidak Bani Israel. Dan pendeta-pendeta mereka keberatan masuk sebab kedudukan mereka menjadi pemuka agama sudah menjadi suatu kemegahan duniawi. Kaum munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay tidak mau masuk, serba benci. Mengapa sejak Muhammad datang kepemimpinannya terhadap orang Madinah kelindungan oleh cahaya nubuat Muhammad, maka semuanya itu merasa diri jatuh. Kalau sekarang menjadi orang yang beriman kepada Muhammad SAW, padahal orang-orang yang bertakwa itu akan lebih atas dari mereka di hari kiamat. Maka oleh sebab yang mereka pikirkan hanya kemegahan dunia, tidak memikirkan hari depan, hari bahagia karena iman. Mereka tidak mau turut dalam rombongan orang yang bertakwa itu, dan Allah mengaruniakan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tiada dihitung. Ujung ayat 212. Artinya bukan saja di akhirat orang yang takwa itu akan mendapat derajat lebih atas, bahkan di dunia ini pun karena ketulusan hati mereka dan pernyataan iman mereka, kehidupan mereka kelak akan dijamin Tuhan lebih baik. Bolanya memang kelihatan susah, tetapi tidak lama kemudian keadaan itu akan berubah. Yang penting ialah kesabaran pada saat peralihan. Orang-orang muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah itu membebaskan diri dari segala ikatan harta benda yang ada di Makkah. Bahkan rumah tangga mereka yang baik, mereka pindah ke Madinah dengan tangan kosong, hanya pakaian yang lekat di tubuh, tidak mempunyai apa-apa selain iman.
Tetapi kemudian rezeki datang membanjir tak terhitung, terutama oleh karena harta rampasan atau ghanimah peperangan yang 4/5 dibagikan kepada tiap-tiap mujahid fisabilillah. Modal iman adalah modal pertama, biar dimulai dari 0 kelak dia akan merebak merajah lipat ganda. Tetapi orang yang kafir terikat oleh keduniawian yang ada. Mereka tidak berani melepaskan diri, tidak mempunyai iradat yang kuat. Memang dapatlah kita rasakan sendiri betapa sulitnya berpindah dari luar ke dalam. Dari kekayaan terjadi peperangan yang hebat di dalam hati sanubari, ialah mana yang kuat. Kalau iman menang, iblis pun kalah. Sebentar canggung cerai dengan yang lama, tetapi hanya sebentar, sebab iman itu mempunyai sinar sendiri untuk membuka jalan. Kemudian Tuhan terangkan tentang kesatuan umat manusia. Adalah manusia itu umat yang satu, pangkal ayat 213. Pangkal ayat ini adalah satu dasar ilmu sosiologi yang ditanamkan oleh Islam untuk direntang panjang oleh alam pikiran yang cerdas dan sudi menyelidik. Manusia seluruhnya ini pada hakikatnya adalah umat yang satu. Artinya walaupun berbeda warna kulitnya, berlainan bahasa yang dipakainya, berdiam di berbagai benua dan pulau, namun dalam pri kemanusiaan mereka itu satu. Seluruh manusia sama-sama menggunakan akal untuk menyeberangi hidup ini. Hanya manusia saja di antara makhluk yang hidup dalam bumi ini yang mempunyai akal. Dan semua manusia itu pun satu dalam kehendak mencari yang bermanfaat dan menjauhi yang mudarat. Semuanya satu dalam keinginan akan laba dan ketakutan akan rugi. Dan yang lebih-lebih lagi, semua manusia dalam perasaan yang murni semuanya, tidak terkecuali, mengakui adanya sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi yang mengatur alam ini, yang seluruh manusia itu pun keinginannya hendak mengenal hakikat yang satu itu. Tetapi meskipun manusia satu pada hakikatnya, baik karena satu keturunannya dari Adam, atau karena satu corak jiwa dan akal, dalam kenyataannya dari mereka menjadi berpecah belah. Dalam kenyataannya terjadi beribu macam bahasa, dan karena pengaruh iklim terjadi perlainan warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning, dan perbedaan itu sekali-kali jelas juga kesatuannya. Dimisalkan berkumpul beberapa orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit merah dalam satu perjalanan. Misalnya dalam satu kereta api berjalan kencang, semua melihat anak kecil hanyut ketika menyeberangi satu sungai. Semua mereka itu serentak sama kasihan dan cemas ketika melihat anak itu kalau dia tidak dapat ditolong. Semua akan melihat dari jendela kereta api dengan perasaan kasihan, meskipun hanya dengan isyarat saja, karena tidak tahu bahasa yang akan menghubungkan mereka. Masing-masing akan mengisarkan perasaan kasihan yang ada dalam hati kepada temannya dan semua akan paham. Oleh karena seluruh manusia berperasaan satu dan berkeadaan satu, dan satu perasaan mencari hakikat, berusahalah manusia itu dengan akal budi yang ada padanya mencari hakikat itu. Oleh sebab itu, bila mana digali orang bekas-bekas suku bangsa purbakala yang telah beribu tahun di satu daerah, yang kadang-kadang telah terbenam ke dalam lapis bumi sampai 30 atau 40 meter, terdapatlah kehidupan manusia purbakala, baik di Mongolia dalam atau di Mohenjo-daro di wilayah Pakistan sekarang, atau di pulau-pulau Yunani, bahwa ada persamaan dengan keperluan hidup, sampai kepada piring dan cangkir perhiasan badan. Dan yang lebih menakjubkan lagi ialah terdapatnya persamaan kepercayaan bangsa-bangsa purbakala itu kepada Zat yang Maha Kuasa. Macam-macam teori telah dikumpulkan oleh ahli-ahli sejarah purbakala untuk menilai kenyataan yang didapati. Tanda-tanda kepercayaan kepada Tuhan terdapat pada timbunan di Yunani sebelum Homerus, serupa dalam banyak hal dengan yang didapati di Mongolia. Dan ada pula perserupaan dengan yang didapati di Mohenjo-daro. Penyelidikan di sejarah itu semuanya membuktikan bahwa kepercayaan akan adanya Tuhan telah lama tumbuh dengan akal manusia, dan itulah yang dinamai fitrah. Kepercayaan bukan semata-mata kepercayaan, tetapi kepercayaan senantiasa diiringi oleh penyerahan diri yang dalam bahasa Arab disebut Islam. Sebab itu maka dapatlah dikatakan bahwa sejak asal semula manusia terjadi, Islam telah ada. Dengan isnad yang sahih At-Tabrani dan Ibnu Ya'la dan Ibnu Munzir dari Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini adalah manusia umat yang satu, artinya semuanya pada mulanya adalah Islam. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim pun meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab demikian. Manusia itu adalah umat yang satu, yaitu ketika telah diperhatikan keseluruhan manusia itu dalam soal dan asal kejadian kepada Adam. Maka telah difitrahkan Tuhan dalam Islam dan telah mengikrarkan semua bahwa mereka menghambakan diri atau ubudiyah kepada Allah dan semuanya Islam. Sesudah Adam kemudian barulah mereka berselisih paham. Kadang-kadang bertemu bahwa kepercayaan kepada Tuhan dirumuskan menyerupai berhala. Ada yang mencapai kepercayaan bahwa Tuhan itu hanya satu, tetapi mempunyai berbagai dewa yang di bawah kekuasaannya. Maka timbullah teori bahwa zaman purbakala telah ada pelayaran dari benua ke benua. Sebab itu ada teori bahwa orang Red Indian di Amerika itu datang dari daerah pulau-pulau Melayu
Tetapi karena di sana didapati pula mumi sebagai di Mesir, dikatakan pula bahwa mereka dari Mesir. Penulis tafsir ini hanya mempunyai pengetahuan selang pandang saja tentang sejarah purbakala itu. Sebab itu bukanlah maksud membicarakan lebih mendalam. Yang terang sekarang ialah bahwa benarlah manusia itu adalah umat yang satu. Ahli tafsir pun berbagai penafsiran tentang itu. Dan yang lebih umum ialah bahwa Adam sebagai nenek pertama manusia telah membawa ajaran yang satu buat umat manusia, yaitu kepercayaan kepada Allah dan menyerah diri kepadanya. Lantas sambungan ayat. Lalu Allah mengutus nabi-nabi membawa berita kesukaan dan berita ancaman, dan dia turunkan bersama mereka akan kitab dengan kebenaran. Pada pangkal yang pertama sudah jelas bahwa manusia itu pada hakikatnya ialah satu, dalam jiwanya pun adalah kesatuan kepercayaan. Sejak zaman purbakala bahwa ada kekuasaan maha tinggi atas alam ini, yang menurunkan hujan dan yang menjadikan awan yang memberikan perlindungan dari ketakutan, dan juga yang memelihara roh dari nenek yang telah mati. Berbagai usaha telah dibuat manusia untuk menghubungi kekuasaan mutlak itu. Tegasnya bahwasanya dalam fitrah manusia ada kesatuan kepercayaan itu. Maka kemudian itu yang Maha Kuasa itu sendiri pun mengutuslah dalam kalangan manusia itu sendiri akan orang-orang pilihan yang disebut Nabi atau Rasul, menuntun kepercayaan yang murni itu dan mengakuinya. Memang Tuhan itu ada, memang dialah yang Maha Kuasa. Dia bukan saja mengadakan tapi juga memelihara. Bukan saja memelihara, bahkan memberi kabar kesukaan bagi yang berbuat baik dan mengancam dengan azab bagi yang berbuat kejahatan. Dengan kedatangan nabi-nabi itu, kesatuan manusia tadi dipimpin melalui jalan yang wajar. Melalui jalannya yang wajar, sehingga benar-benar satu kepada manusia yang satu itu. Tetapi selama ini belum tahu bahwa mereka adalah satu. Oleh nabi-nabi itu diingatkan bahwa mereka memang adalah satu, dan hakikat kebenaran dan kekuasaan tertinggi itu pun adalah satu pula. Dan nabi-nabi itu diberi kitab. Pokok kitab itu ialah wahyu ilahi, sebab kitab itu pun berarti perintah. Kadang-kadang bertemulah orang kitab itu sampai dituliskan menurut huruf yang ada pada masa purbakala itu. Misalnya huruf paku atau huruf hieroglif dan sebagainya. Kadang-kadang hanya tinggal dalam hafalan, dan ada juga yang lupa. Tetapi pada pokoknya pada umat yang terpencar-pencar di pulau dan di benua itu telah dikirim nabi-nabi sesuai dengan sabda Tuhan dalam surat Fatir surat 35 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah lalu padanya seorang pemberi peringatan. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu banyak, sebab umat itu pun terpencar banyak. Tetapi sebagai disabdakan Tuhan dalam surah An-Nisa, surat 4 ayat 163, tidaklah semua mereka diterangkan kisahnya oleh Tuhan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh sebab itu tidaklah agaknya akan jauh dari kemungkinan kalau pemimpin-pemimpin rohaniah yang besar-besar sebagai Lao Tse, Kung Fu Tse atau Konghucu atau Buddha Gautama, Zarathustra di Persia, dan pengarang pertama dari Upanishad adalah nabi-nabi Allah belaka yang diutus kepada umat mereka, dan mungkin juga Socrates juga ini seorang nabi. Bersama nama-nabi itu diturunkan kitab dengan kebenaran, yaitu tuntunan bagi umat itu dalam mencari hakikat yang maha kuasa yang memang telah diakui adanya oleh akal murninya. Supaya kitab itu memberi keputusan di antara manusia pada hal-hal yang mereka posisikan padanya, terutama tentu pokok perselisihan sudah mengakui akan adanya, ialah tentang bagaimana keadaannya. Di sinilah yang kali terjadi perselisihan manusia. Semuanya menurut fitrahnya mengakui ada, tetapi mereka berselisih apakah dia itu satu atau berbilang. Secara istilah filsafat, apakah monoteisme atau politeisme, apakah tauhid atau syirik. Kitab-kitab itu menuntun kepada tauhid. Dalam sejarah perkembangan pikiran tentang ketuhanan selalu ada selisih di antara tauhid dan syirik. Dan dalam sejarah pun terdapat bahwa pada pokoknya manusia tetap percaya akan satu Tuhan yang maha besar, dan Tuhan-Tuhan yang lain hanya di bawah kekuasaannya juga. Orang Yunani mengakui bahwa yang maha kuasa tertinggi hanya satu, yaitu Apollo. Tetapi setelah nabi-nabi itu datang dan pergi, dan kitab-kitab telah tinggal, ternyata timbul lagi perselisihan. Mengapa jadi timbul perselisihan? Lanjutan ayat menerangkan dengan jelas, dan tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang-orang yang telah diberikan dia kepada mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan lantaran dengki di antara mereka. Inilah rahasianya. Kitab-kitab sudah banyak, catatan pun ada, tetapi perselisihan timbul juga. Sebabnya ialah karena dengki. Walaupun manusia itu hakikatnya satu, tetapi dalam dirinya sendiri-sendiri terdapat pula rangsangan-rangsangan hawa nafsu yang membawa selisih. Sedangkan orang-orang bersaudara sebu sebapak, kadang-kadang berselisih dan bertengkar lebih hebat daripada perselisihan dan pertengkaran mereka dengan orang lain. Kadang-kadang orang mau bersatu semua, tetapi semuanya pula ingin memimpin.
semua ingin bersatu, tapi tidak semua ingin dipimpin. Kadang-kadang manusia bagi katak di bawah tempurung, tidak mengenal langit lain daripada langitnya. Kadang-kadang mereka telah tahu, baik tahu yang fitri atau tahu dengan tuntunan wahyu bahwa Allah itu esa adanya, tetapi mereka hendak mengambil kesempatan mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari pengakuannya pada adanya Allah itu. Misalnya seorang terkemuka dalam kaumnya lebih dari yang lain-lain, sebab itu dia mengaku diri atau diakui orang jelmaan dari Tuhan itu, atau dia wakilnya atau dia anaknya. Kadang-kadang ketua-ketua agama yang mendakwakan bahwa agama itu adalah dalam kekuasaan mereka. Menghadap Tuhan wajib dengan perantaraannya. Kalau tidak dengan perantaraannya tidak sah. Kadang-kadang agama itu atau kitab itu disebut sebagai suatu kekayaan nasional. Orang lain dan bangsa lain tidak boleh menyentuhnya, usahakan menganutnya. Dan kadang-kadang dijadikan alat untuk menaklukkan bangsa atau umat yang lemah. Sebagai bangsa-bangsa Eropa, sebagai bangsa-bangsa penjajah Eropa ketika menjajah negeri-negeri timur dan negeri-negeri Islam mendakwakan bahwa kedatangan mereka adalah membawa secret mission atau tugas suci ke negeri yang dijajah itu. Dan di dalam ayat itu ini disebut lagi sebab terpenting yaitu dengki. Dengki karena tidak ada pula orang lain mengeluarkan ajaran yang membawa pengaruh besar sehingga mereka terselindung. Maka terombang ambillah kebenaran oleh hawa nafsu manusia dan timbullah perpecahan umat pada hakikatnya yang pada hakikatnya satu oleh nafsu perpecahan yang ada pada manusia. Ini didapati oleh Nabi Muhammad SAW dan umat yang beriman kepadanya dari sikap orang Yahudi dan Nasrani, yaitu isi Taurat dan Injil yang mereka pegang. Kalau dibebaskan dari hawa nafsu angkara dan dengki manusia adalah satu dengan Al-Quran. Dan satu lagi sebab-sebab perpecahan ialah karena kesucian kitab suci dikotori oleh tulisan manusia, sehingga tidak lagi dapat dibedakan lagi mana yang wahyu dan mana yang ditambahan pemuka agama. Ilmu pengetahuan modern pun sudah menyelidiki dengan seksama mengakui hal ini. Tetapi dapatkah manusia berlepas dari perselisihan ini? Ujung ayat memberikan penegasan. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dari hal yang diperselisihkan oleh orang-orang itu dengan kebenaran atas izinnya. Maka dengan petunjuk Allah dapatlah orang-orang yang beriman itu, orang yang percaya itu mengatasi segala perselisihan dan langsung menuju kepada satu hakikat yang asli, yaitu bahwa umat manusia adalah umat yang satu sejak dalam fitrahnya, mengakui bahwa Allah itu esa adanya. Dan percayalah mereka kepada kesatuan seluruh kitab dan kesatuan seluruh nabi. Mereka akuilah sekalian nabi itu, baik yang tersebut namanya dalam Al-Quran atau tidak. Dan mereka pun berimanlah pada bahwa Nabi Musa pernah membawa kitab wahyu yang bernama Taurat, dan Nabi Isa membawa kitab suci yang bernama Injil, dan nabi yang lain membawa pula Zabur-Zabur dan Suhuf. Semuanya itu diperkenalkan di dalam kitab yang terakhir yang mereka terima, yaitu Al-Quran. Mereka percaya bahwa kitab-kitab suci itu memang pernah ada, dan terhadap catatan-catatan yang sekarang ini karena telah banyak campuran tangan manusia, beratus kali salinan, telah banyaklah hal yang meragukan padanya. Meskipun kalau dicari dengan seksama, namun pelajaran kesatuan itu masih ada dalamnya. Untuk menghilangkan keraguan beragama, diimpunkanlah semuanya kepada kitab terakhir ialah Al-Quran, dan Allah memberikan petunjuk kepada barang siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ujung ayat 213. Oleh sebab janji Tuhan bahwa dia akan memberikan petunjuk kepada barang siapa yang dia kehendaki. Selalulah umat beriman berdoa dalam salatnya sekurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam supaya dia diberi petunjuk itu. Dan orang yang lain pun meskipun mereka dalam lingkungan Yahudi atau Nasrani, Buddha ataupun Hindu, Konghucu atau Lao-tse, mudah saja bagi Allah memberikan mereka petunjuk kalau Allah menghendakinya. Sebab kitab kebenaran masih terbuka terus untuk dibaca oleh semua orang. Salah seorang ahli fikir Islam zaman kita ini yang masyhur namanya di seluruh dunia, yaitu Maulana Muhammad Iqbal, adalah seorang keturunan Hindu dan dari kasta pandit, pendeta agama, sebagai juga kasta Nehru, turun dari lembah Kashmir, yaitu neneknya yang keempat. Sebab Allah mudah saja memberikan petunjuk kepada barang siapa yang dikehendakinya. Demikianlah adanya tentang manusia adalah umat yang satu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.